Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kembali kami bersama saudara kami dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia dan selalu bersama-sama saudara di dalam renungan malam Salam. Dan untuk memulai renungan malam ini, mari kita sujud ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan padamu Tuhan, karena Engkau masih setia dengan kami dalam seluruh berkat dan anugerah-Mu, dan dalam seluruh rencana-Mu yang sangat luar biasa itu. Biarlah malam ini kami buka hati kami untuk bersama-sama dengan Engkau. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita malam ini kita ambil dari 2 Korin 5 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, dan yang menjadi ayat pembimbing adalah ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Saya baca sekali lagi. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah penjelasan Paulus tentang bagaimana kehidupan orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita memahami dan memaknai apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kehidupan manusia, secara khusus bagi orang-orang percaya. Paulus mengajak kita untuk mengerti bahwa hidup sebelum Kristus, sebelum menerima Kristus, hidup adalah kehidupan yang fana, yang berakhir kepada kebinasaan, tidak akan mengalami kehidupan yang kekal. Itu bagi Paulus. Kemudian bahwa hidup sebelum mengenal Kristus adalah seperti memakai pakaian lama yang punya batas, yang pada saatnya akan menjadi lapuk dan buruk, dan pada akhirnya akan berakhir. Kemudian bahwa hidup yang tidak mengenal Kristus adalah hidup yang dikuasai oleh dunia. Karena itu Paulus berkata, hidup kita sekarang di dunia ini sama seperti hidup di dalam kemah, yang artinya kehidupan hanya sementara. Namanya kemah itu adalah bangunan yang tidak permanen, yang dibangun atau dibuat hanya untuk tinggal sementara. Oleh karena itu kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sementara, dan itu akan berakhir, dan pada saatnya itu akan hancur bersama hancurnya seluruh apa yang ada di dunia. Itulah sebabnya Paulus hari ini mengajak kita untuk mengerti bagaimana kehidupan yang sementara ini kita persiapkan menjadi kehidupan yang kekal, yang pada saatnya, pada waktunya, ketika Yesus atau Tuhan membongkar kehidupan sementara ini, sebenarnya kehidupan kekal sudah Tuhan sediakan untuk kita, yaitu kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, kehidupan yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Tetapi harus kita pahami, kita sekarang berada di tengah dunia, kita belum sampai kepada kehidupan yang kekal itu. Kita masih di dalam kemah sementara itu, di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Inilah yang diingatkan oleh Paulus, bahwa kita akan mengalami banyak penderitaan dan tekanan-tekanan, perjuangan berat. Apakah itu melalui hidup, apakah itu melalui pekerjaan, apakah itu melalui modernisasi,
arus globalisasi dan perubahan-perubahan yang begitu banyak menggerakkan kita untuk semakin memahami kehidupan dan memaknai kehidupan. Tekanan dan cobaan itu bisa saja datang dari segala arah, baik dari secara pribadi, baik dari sudut kesehatan, baik dari sudut perkembangan ilmu pengetahuan, juga dari perubahan sistem dan aturan yang terjadi. Ini membuat kita harus berpikir ulang, tetapi kita harus percaya bahwa itu adalah sementara. Dan pada sisi lain, kalaupun ada tekanan, adapun beban berat, pada dasarnya itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Kehadiran Yesus atau kebangkitan Yesus dari kematian itu adalah pertanda dan simbol bahwa semua orang percaya harus mampu mengalahkan tekanan dan beban berat, penderitaan dan pergumulan itu. Kalaupun ada pergumulan dan tekanan berat, itu harus kita pahami adalah untuk mengajar kita untuk tahan dan kuat terhadap tantangan dan tekanan. Dan apapun yang akan kita alami ke depan, kita tidak lagi takut, kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi mengalami gangguan, tetapi kita sudah berani berkata, itu akan saya kalahkan dan itu akan saya taklukkan di dalam Yesus. Saudara-saudara, inilah yang dilakukan oleh Paulus, dijelaskan kepada jemaat di Korintus. Ketika jemaat itu mengalami tekanan-tekanan baik dari pemerintah, apakah dari ajaran-ajaran yang berkembang di sekitar mereka, atau agama-agama, tetapi Paulus berkata, itu hanya sementara. Dan Tuhan telah mengenakan kepada kita kehidupan yang kekal, yang tidak lagi fana. Walaupun sekarang kita memakai tubuh yang fana, kemah yang sementara, tetapi sebenarnya Tuhan telah menyediakan kemah yang menetap, kehidupan yang kekal bagi setiap orang percaya. Dan itu kita persiapkan sekarang dengan memaknai kehidupan kita, dengan percaya kepada Yesus Kristus dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah mempersiapkan kita kepada kehidupan yang kekal. Tetaplah kuat dan percayalah, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap orang. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Tuhan kami, kuatkan kami dan ajar kami untuk mengerti bahwa kehidupan yang penuh tekanan dan penderitaan dalam dunia ini tidak seberapa dengan sukacita dan kebahagiaan yang Engkau sediakan untuk orang-orang yang tetap setia kepadamu. Kuatkan kami untuk mengerti dan memahaminya, agar kami senantiasa berpegang teguh kepada perintah-perintah-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.